Hello everyone, selamat datang kembali di kelas TOEFL Zero English, di mana kamu bisa belajar TOEFL secara online kapan dan dimanapun dan materinya dari nol banget. Nah, di sini kita ada beberapa soal yang butuh dijawab berkaitan dengan materi subject-verb agreement. Kita langsung mulai saja ya. Soal yang pertama. Tiger moths blank wings that are marked with stripes or spots. Nah, di soal ini seperti biasa kita langsung melacak keberadaan subjeknya dulu. Di sini ada frase tiger moth yang mana dia adalah bentuk noun phrase ya. Kalau kalian masih ingat, noun phrase ini adalah salah satu komponen yang bisa menjadi subjek. Berarti subjek dari kalimat ini udah ketemu nih, tiger moth. Kemudian kita cari verbnya, kira-kira di mana verbnya. Nah, di belakang sini ada kata are marked. Ini adalah verb yang mengindikasikan makna pasif. Akan tetapi di sini ada kata that lagi nih. Sedangkan that ini dia adalah konektor untuk sebuah klausa sekaligus berfungsi sebagai subjek. Nggak usah khawatir, nanti akan ada materi khusus nih yang membahas tentang struktur yang seperti ini. Akan tetapi di sini that are marked adalah sebuah kesatuan subjek verb. Sehingga verb untuk subjek tiger moths di sini kita belum ketemu nih. Itu yang akan menjadi tugas kita. Nah, langkah ketiga adalah ingat pertama tadi cari subjek, kemudian cari verb. Yang ketiga adalah memastikan bahwa subjek verbnya itu agree atau ada kecocokan. Nah, kita langsung coba pilihan yang pertama. Kita mungkin coba dari whose dulu ya. Whose. Whose ini langsung bisa kita coret. Kenapa? Karena whose itu bahkan bukan bentuk verb. Oke, kemudian with juga bukan bentuk verb. Kemudian kita tinggal memilih antara have atau has. Kita lihat tiger moths ini adalah bentuk subjek yang plural ya. Dia plural sehingga membutuhkan plural verb juga gitu ya. Nah, di sini antara have dan has yang plural adalah have. Sedangkan has itu singular ya. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan ini adalah A ya, have. Tiger moths have wings dan seterusnya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Many communities blank on groundwater that is obtained from wells for their water supply. Nah, di sini seperti biasa kita cari subjeknya many communities. Ini adalah tidak diragukan lagi nih, noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian kita cari verbnya, ternyata nggak ada ya. Sama dengan tadi. Di sini ada that is obtained yang juga merupakan rangkaian subjek verb dan konektor. Sehingga verb untuk subjek many communities juga belum ketemu nih. Nah, tugas kita adalah mencari itu. Many communities ini dia hadir dalam bentuk plural. Itu ya. Terus kita lihat konteks kalimatnya, ini sepertinya lagi membicarakan kebenaran yang bersifat umum atau konteksnya present ya. Nggak ada indikasi bentuk past atau bentuk lampau. Nah, sehingga dengan demikian pilihan A yang singular kita coret. Kemudian pilihan B depending yang nggak mungkin jadi verb karena di depannya nggak ada be, kita coret juga. Kemudian tinggallah are dan were yang sama-sama plural. Akan tetapi konteks kalimat ini adalah present, sehingga yang benar adalah C. Oke, many communities are dependent on. Banyak komunitas tergantung pada groundwater, air bawah tanah, dan seterusnya. Kita lanjut yang nomor 3. To operate, blank often raise funds from the sale of stock. Nah, di sini kita lihat to operate ini adalah bentuk infinitif ya, bentuk verb yang di depannya ada to, yang memang biasanya bisa jadi subjek. Akan tetapi dalam kalimat ini to operate di sini dipisahkan koma, ya, sehingga sepertinya kemungkinan besar dia bukan subjek. Kemudian kita cari verbnya, often raise funds. Nah, di sini ada verb raise dan seterusnya ke belakang. Berarti kalimat ini sebenarnya kira-kira mencari subjek ya di sini. Nah, kita cari pilihan yang mana nih yang paling cocok untuk jadi subjek. Kalau kita mulai dari A, for corporations, ini nggak bisa jadi subjek karena di sini ada preposition for.
Sehingga kata corporations ini, meskipun dia adalah noun, dia hanya menjadi object of preposition. Ingat ya, nanti di soal-soal TOEFL akan banyak tuh model seperti ini, object of preposition. Kata yang kelihatannya sekilas bisa jadi subjek, akan tetapi di depannya ada preposition seperti ini, for corporation, sehingga it will never be a subject. Kita coret pilihan A dan lanjut ke pilihan B, the operations of corporations. Sebenarnya kalimatnya lumayan oke. Bisa saja ini jadi subjek, karena di operation sendiri secara grammatical benar bisa jadi subjek. Akan tetapi kalau kita satuin kalimatnya jadinya agak redundant ya. Ini jadi kurang smooth meaningnya, terlalu menjelimet gitu. Kemudian pilihan C, corporations operate by. Ini ada subjek benar, akan tetapi ada verb lagi di sini. Padahal kita udah punya verb raise, so we don't need that one. C kita coret. Pastinya berarti jawaban yang benar adalah D. Sesimpel mencari subjek corporations, sebuah noun ya. To operate, untuk bisa beroperasi, corporations often raise funds. Perusahaan-perusahaan biasanya menggalang dana seperti itu. Nah, kita lanjut di soal yang keempat. There were no blank that regulated mining practices until 1872. Nah, di sini ada dummy subject there. Nah, ingat ya, ini dummy subject. Kalau dia dummy berarti sebenarnya dia bukan subject. Nah, terus ada verb were. Berarti verbnya ini dalam bentuk be dan dia dalam bentuk plural ya. Dan pastinya dia konteksnya past. There were no blank that regulated. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, ada verb kemudian di depannya ada konektor, itu berarti sudah jadi kesatuan tuh, subject verb sekaligus konektor juga. Berarti kalimat ini kita belum menemukan subjeknya di sini. Ingat ya, kalau kita pakai struktur there, subjeknya itu muncul setelah verbnya. Itu. Ini ada verbnya were, kemudian nanti kita cari subjeknya setelahnya. Nah, berarti kita cari subjek yang plural ya, karena dia were. Dengan demikian, pilihan B dan C kita langsung buang. Federal law, ini adalah singular, kemudian law, federal, bahkan secara susunan kata salah ya. Kita juga coret. Dan D, any itu adalah quantifier yang nggak akan bisa jadi subject. Sehingga jawaban yang benar pastinya A. There were no federal laws that regulated, dan seterusnya. Ini adalah subjek yang plural. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-5. In 1791, both Upper Canada and Lower Canada blank by elected assemblies. Nah, perhatikan di sini ada indikasi waktu ya. Berarti dia menunjukkan past. Both Upper Canada and Lower Canada. Ini adalah rangkaian subjek, Ini adalah subjek yang lumayan panjang dan kelihatan tuh bahwa subjeknya plural karena ada dua ya. Ada ini namanya kemarin compound subject. Ada dua hal yang dimention. Upper Canada bagian atas dan Lower Canada bagian bawah. Nah, ke belakang sini nggak ada verb. Kita melihat di sini ada by elected assemblies, ada by diikuti oleh noun phrase elected assemblies. Berarti kemungkinan besar struktur kalimat ini pasif. Ya. Ciri-ciri kalimat pasif itu diikuti oleh kata by yang di belakangnya ada noun atau noun phrase. Nah, yang paling pas untuk menjadi verb di sini di mana subjeknya adalah plural, kemudian konteksnya adalah past karena ada 1791 di belakang, di depan. Kita langsung remove B berarti was ruled karena dia singular. Kemudian kita remove D karena dia present. Itu. Nah, kalau kita pilih A, secara grammar bisa saja benar ya. Both Upper Canada and Lower Canada ruled, mengatur. Ya, tapi ketika diikuti oleh by elected jadi aneh, mengatur oleh. Jadi secara meaning enggak masuk karena dia kalimatnya aktif. Sedangkan stem kalimat ini membutuhkan kalimat yang passive. Were ruled. Ketemulah were yang plural dan past. Oke, that's number 5.
Sekarang kita pindah ke nomor 6. Blank expected to adhere, dan seterusnya lah ya. Lumayan panjang soalnya, cuma jangan panik. Soal yang panjang seperti ini biasanya nggak begitu kompleks jawabannya sebenarnya. Nah, di sini kita langsung melihat ada verb expected. Nah, berarti dapat dipastikan nih kalimat ini butuh subjek, karena verbnya udah ada, subjeknya belum ketemu. Nah, dari konteks kalimatnya kita bisa simpulkan bahwa nggak ada indikasi waktu yang menunjukkan past, ya, sehingga kalimat ini konteksnya present, ya, dan butuh subjek gitu. Nah, kita langsung masukin aja satu persatu. Kalau kita pilih D, ini sangat salah. Kenapa? Karena everybody itu adalah subjek, kemudian they juga subjek. Ini ada dua subjek, sehingga nggak bisa dibuat seperti ini. Kalau kita pilih yang C, everybody being, ini juga everybody-nya udah oke, tapi being-nya ini merusak struktur, nggak digunakan seperti itu, sehingga C juga salah. Kalau kita pilih A atau B, masing-masing udah ada subjek nih, everybody dan everybody, sama ya. Nah, di sini ada are, di sini ada is. Ingat kemarin, everybody ini masuk dalam kategori indefinite subject ya. Subjek yang subjek yang tidak merujuk secara khusus kepada orang tertentu, tapi menyebutkan keseluruhan. Akan tetapi meaningnya selalu singular, sehingga yang benar pastinya B. Karena yang A, everybody are, ini jadi plural. Meskipun everybody itu bermaksud berbicara kepada semua orang, everybody, tapi selalu dianggap singular. Seperti itu. Everybody is expected. Oke, that's number 6. Kita pindah ke nomor yang ke-7. The success of the new policy, along with its implementation strategies, blank to have a significant impact on the community. Nah, di sini kita udah ada subjek ya sebenarnya, the success. Ini adalah noun phrase, kemudian diikuti oleh object of preposition, dan di tengah di sini ada along with its, dan seterusnya itu adalah sebuah frase yang di depan dan belakangnya ada koma gitu. Nah, kemudian di belakang sini ada to have yang mana adalah bentuk infinitif tapi it's not a verb. Jadi kalimat ini bisa disimpulkan belum ada verbnya. Kita lagi mencari verb. Dan untuk sementara bisa disimpulkan bahwa kalimat ini konteksnya present, ya, dan subjeknya the success itu bentuk singular, bentuk tunggal ya. Nah, kita langsung masukin ke kalimatnya pilihan-pilihan ini. Kalau subjeknya adalah singular, berarti pilihan A are expected dan pilihan B were expected bisa kita remove gitu ya. Kemudian karena konteksnya present, berarti pilihan C kita remove juga. Jawabannya B. The success is expected. Itu sebenarnya yang sedang ingin disampaikannya. The success of the new policy is expected. Keberhasilan kebijakan baru diharapkan gitu. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Information regarding the new regulations, ada koma lagi, as well as the upcoming meetings, ada koma lagi, blank to all staff members. Nah, di sini kita bisa identifikasi information, pastinya adalah subjek, dia adalah noun, diikuti oleh object of preposition, ya. Dan di sini ada koma-koma lagi, akan tetapi sampai ke belakang nggak ada verbnya, berarti kita cari verb. Nah, sedangkan dari kalimat ini bisa disimpulkan subjeknya singular, information ya, bentuk uncountable yang akan selalu singular. Dan yang kedua, konteks kalimatnya adalah present. Nah, berarti semua pilihan yang plural kita akan remove dulu. Have been distributed kita remove karena pakai have. Were distributed kita remove juga karena pakai have. Tinggallah has been distributed dan was distributed. Dengan demikian jawabannya adalah B. Has been, ya, present perfect. Kenapa D salah? Karena dia pakai was. Di mana was ini adalah be yang digunakan untuk konteks lampau. Kita langsung ke nomor 9. Blank are a form of carbon has been known since the late 18th century. Nah, kita lihat di sini ada verb are ya.
Kemudian setelahnya ada verb lagi, has been known. Nah, ini agak unik. Kenapa? Karena kita tiba-tiba menemukan ada dua verb sedangkan nggak ada subjek sama sekali. Gimana dong? Nah, jangan panik. Ingat kemarin salah satu hal yang bisa menjadi subjek adalah noun clause ya. Klausa kata benda. Dimana ketika noun clause itu menjadi subjek, maka strukturnya jadi kayak gini. Konektor, subjek, verb, plus verb lagi. Kenapa kita butuh dua verb? Karena sebenarnya verb yang ini adalah bagian dari si noun clause itu sendiri. Jadi ada konektor, subjek, verbnya. Ini adalah satu kesatuan yang menjadi subjek, kemudian butuh verb. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kalimat ini sepertinya mengarah ke sana ya. Karena di sini ada verb has been known, ini yang di belakang sini. Kemudian ada verb are, yang ini berarti sekarang kita lagi mencari subjek dan konektornya supaya jadi noun clause. Kira-kira gitu. Kalau kita pilih yang A, diamonds, itu bisa aja jadi subjek. Cuma jadinya subjeknya punya dua verb dan nggak ada conjunction, berarti salah. Kemudian kalau kita pilih yang D, diamonds, ya, diamonds, ini bisa jadi subjek nih. Tapi which di sini jadi kurang pas ya. Diamonds, which are a form of carbon. Harusnya di sini ada koma lagi nih kalau mau bener yang ini. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi dia menjadi noun clause, menjadi adjective clause yang memisahkan subjek dengan verb. Tapi sayangnya nggak ada koma di situ, so ini juga salah. Kalau kita pilih B, secara struktur udah masuk nih, ada konektor, ada subjek. C juga ada konektor, ada subjek. Ini masing-masing secara struktur masuk. Tapi dari segi meaning, kalau kita pilih yang B, ini kurang pas, gitu ya. Because diamonds are a form of carbon, kan gitu ya harusnya. Karena diamond adalah bentuk karbon, harusnya koma tuh. Misalnya contoh nih kalimatnya, karena di luar sana sedang hujan, koma, saya nggak bisa ke kantor. Kan gitu kalimatnya harusnya. Kalau ini malah nggak masuk. Sehingga yang benar adalah C. The diamonds are a form of carbon, ya, bahwa diamond adalah bentuk karbon, sudah diketahui sejak akhir abad ke-18, kira-kira seperti itu. Jadi strukturnya ada konektor that, kemudian ada subject diamonds, ya, kemudian ada verb are lagi, kemudian ada verb has been known. Nah, kita ke nomor 10 nih, soal yang paling terakhir. Designed by, wah panjang nih, Agus aja lah ya. Designed by Agus, blank. Nah, ini panjang jawabannya. Namun kita lihat di soal ini belum ada subjek sama verb. Designed ini dia adalah bentuk verb sebenarnya tapi di reduce. Harusnya di depannya itu ada mungkin which is ya, which is designed, kira gitu. Jadi which ini sebagai konektor sekaligus subjeknya akan tetapi di reduce, dihilangkan ininya jadi designed. Didesain oleh Agus, itu maksudnya, koma dan seterusnya. Berarti kita cari subjek dan verb. Nah, yang unik dari soal ini adalah, kalau kalian perhatikan, dari pilihan A sampai D, semuanya secara structure benar tuh. Ada subjek verbnya semua. Ini the United States, subjek, kemudian was given, verb. The people of France, kemudian gave, verb. Subjeknya the Statue of Liberty, was given, verb lagi. Kemudian the French people, kemudian presented, ada verb lagi. Semuanya secara struktur masuk, subjek dan verb. Nah, cuma kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini yang diawali dengan bentuk pasif, ya, didesain oleh, kalian harus fokus di situ. Didesain oleh di sini yang dibicarakan apa? Kan gitu. Cari subjeknya dulu. Apa yang kira-kira didesain? Nggak mungkin manusia kan ya? Karena yang mendesain manusia, yang didesain berarti adalah biasanya benda tuh, ya. Kita kategorikan thing. Nah, dengan demikian yang jadi subjek di sini nantinya haruslah hal yang sama yang dibicarakan di sini, di design itu. Dengan demikian the United States yang berfungsi sebagai subjek, kita bisa remove yang pilihan A karena ini bukan hal yang didesain. Kemudian B juga, the people of France juga kita remove, dan yang C juga, yang D juga kita remove, the French people, orang-orang Prancis. Yang benar berarti C.
Kenapa C benar? Karena subjeknya adalah the Statue of Liberty. Patung Liberty. Itu yang didesain, gitu ya. Jadi didesain oleh Agus, patung Liberty diberikan ke Amerika, gitu. Jadi subjek yang dibicarakan nggak boleh berganti. Contoh kalimat lain misalnya saya bilang dibesarkan oleh ibunya. Nah, berarti di situ ada dibicarakan anak tuh, dibesarkan oleh ibunya. Agus akhirnya menemukan mimpinya, seperti itu kan? Nggak bisa kayak gini, dibesarkan oleh ibunya, ayahnya tiba-tiba menemukan Agus. Itu kalimatnya salah. Kenapa? Karena subjek di kalimat keduanya atau di klausa keduanya jadi berganti. Itu harus konsisten. Kalau di sini membicarakan thing, di sini juga subjeknya juga harus membicarakan hal yang sama, nggak boleh berubah. Itu ya. Ini lumayan banyak nanti yang muncul di soal TOEFL biasanya. Oke, so that's everything. 10 soal yang sudah kita bahas. Semoga teman-teman makin paham ya dengan materi-materi TOEFL khususnya di subject verb agreement. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.